Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, berbahagia selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Isyawara Senja. Kisah-kisah dari Isyawara selalu menarik untuk disimak ya teman-teman, dan pasti endingnya nggak bisa ketebak. Wow. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti sudah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju Jawa Tengah. Pesugihan warung mie ayam Mas Dibio. Warung mie ayam Mas Dibio berada di tepi jalan besar yang setiap malam selalu ramai dilalui kendaraan. Aroma khas ayam yang dimasak dengan bumbu rahasia selalu menguar saat Mas Dibio meracik pesanan pembeli, berpadu dengan asap yang sesekali menyelimuti wajahnya. Dulu, setiap malam, suara riuh pengunjung memenuhi warung itu. Pelanggan datang, kadang harus antre lama demi bisa menikmati mie ayam yang dibuat sendiri oleh Mas Dibio bersama istrinya Lastri. Tapi sayang, semuanya mulai berubah ketika sebuah warung ayam bakar baru dibuka tak jauh dari tempat mereka. Warung ayam bakar itu tampil mencolok, dikelola dengan lebih modern. Lampu terang menghiasi bagian depan warung, bangku-bangku teratur rapi, dan aroma bumbu bakaran yang gurih selalu menguar, mengundang selera setiap orang yang melintas. Para pelanggan mulai berpindah hati. Jika dulu warung Mas Dibio selalu penuh menjelang malam, kini semakin sepi. Pengunjung yang datang hanya beberapa, kebanyakan langganan lama yang masih setia. "Tidak apa-apa Mas, kita pasti bisa menghadapi ini," ucap Lastri suatu malam ketika mereka menatap bangku-bangku kosong di warung. Mas Dibio mengangguk. Walau hatinya gamang, setiap kali ia memegang mangkok mie, tangannya terasa berat, tidak lagi seceria dulu. Lastri juga sudah berusaha menyemangatinya, tetapi warung yang sepi membuat pikirannya tak tenang. Mas Dibio berharap jika situasi ini hanya terjadi sementara saja. Akan tetapi, keadaan semakin memburuk ketika gerobak sate milik Pak Karjo mulai muncul di ujung jalan. Pak Karjo sangat pandai menjajakan dagangannya. Dengan ramah, ia menyapa setiap orang yang lewat. Ditambah lagi aroma bumbu sate yang berhasil memanggil setiap pejalan kaki dan para pengendara untuk berhenti sejenak. Mas Dibio hanya bisa pasrah melihat satu persatu langganannya berpindah ke gerobak sate di ujung jalan. Keadaan warung mie ayam Mas Dibio semakin sepi. Omset turun drastis. Dalam satu malam kadang hanya ada 2 atau 3 pelanggan. Penghasilan mereka pun tak cukup untuk menutup biaya bahan baku, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari. Mas Dibio semakin sering melamun. Di suatu malam yang sepi, Mas Dibio duduk lesu di salah satu bangku, kepalanya tertunduk, pikirannya terasa kusut. Sudah berminggu-minggu ia mencoba bertahan, tetapi warung mereka semakin sepi. Di kejauhan, ia melihat keramaian di warung ayam bakar dan gerobak sate Pak Karjo. Lastri istrinya duduk di sampingnya, tangannya menggenggam erat tangan suaminya. "Mas, jangan menyerah. Kita bisa kok mengusahakan cara lain. Mungkin kita bisa tambahkan menu atau kita bikin promo baru." Mas Dibio diam, matanya menatap kosong. Baginya saat ini semua saran dari Lastri seolah tak ada guna. Dulu mie ayamnya dikenal punya cita rasa yang khas, bahkan ada yang bilang jika resepnya tak mungkin bisa ditiru oleh orang lain. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang kini malah bosan dan memilih menu lain yang lebih menggiurkan. Semangatnya perlahan padam. "Lastri," suaranya serak dan berat. Aku tidak bisa mencoba hal baru lagi. Rasanya
Semua usaha kita selama ini sia-sia. Lastri menggenggam tangannya lebih erat, berusaha menahan air mata. Ia mengusap tangan kasar suaminya, terus berusaha memberikan dukungan. Mas, bukankah dulu kita juga memulai dari bawah? Ingat, dulu kita berjualan hanya dengan gerobak kecil loh. Lalu perlahan-lahan kita bisa membuka warung ini. Ayo, aku yakin kita bisa bangkit lagi. Mas Dibio menarik nafas panjang, wajahnya tetap suram. Aku capek dek, ucapnya lirih. Mungkin ini saatnya kita menyerah. Lastri menatap punggung suaminya yang tampak lebih ringkih dari biasanya. Dalam hatinya, ia berusaha keras menerima kenyataan bahwa mungkin memang tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Warung yang dulu menjadi sumber kebanggaan kini tinggal bayangan masa lalu yang hanya bisa mereka kenal. Malam itu, Lastri dan Mas Dibio menutup warung mereka lebih awal. Mereka berdua berjalan pulang tanpa bicara, melewati warung-warung lain yang masih ramai pengunjung. Di sepanjang perjalanan, tak ada kata-kata yang keluar dari keduanya, hanya suara langkah kaki yang berat menyiratkan perasaan mereka yang sudah tak sanggup lagi bertahan. Sampai pada suatu hari, Mas Dibio sekeluarga diundang ke acara pernikahan kerabatnya. Mas Dibio segera berangkat dengan mengajak Lastri dan ketiga anaknya. Dia ingin melupakan kepenatannya karena terus memikirkan masalah usaha. Suasana di gedung pernikahan penuh sorak tawa dan percakapan. Aroma bunga mawar dan melati tercium samar dari pelaminan yang didekorasi megah. Mas Dibio dan Lastri duduk di barisan keluarga bersama kerabat lainnya. Dibio tampak mengenakan baju batik. Ia duduk sedikit membungkuk sambil sesekali menghela nafas panjang. Meski senyum tipis terlukis di wajahnya, ada semburat kelelahan yang sulit disembunyikan dari matanya. Sementara itu, Lastri tampak sibuk menyapa sanak saudara yang datang silih berganti, berusaha menutupi kesedihan di wajah suaminya. Di tengah hiruk-pikuk pesta, seorang lelaki yang sebaya dengan Dibio menghampirinya. Rambutnya agak tipis dan tubuhnya sedikit kurus, tetapi senyumannya sangat ramah. Ya, dia adalah Sardi, sepupu dari Lastri. Mas Dibio, apa kabar? Sardi menyapa sambil menjulurkan tangan. Dibio menyambut uluran tangan itu, menggenggamnya dengan erat. Baik Sardi. Ya, tapi begitulah. Roda kehidupan terus berputar. Sekarang aku sedang ada di bawah. Sardi tertawa kecil, tetapi nada tawanya pun terdengar getir. Ia lalu duduk di samping Dibio, wajahnya tampak muram penuh dengan beban. Aku juga sama mas. Usahaku sepi, dagangan gak laku-laku. Rasanya sudah buntu palaku, ucapnya sambil menggelengkan kepala. Percakapan mereka mengalir tanpa hambatan. Keduanya saling berbagi cerita tentang usaha yang kian sulit, tentang para pelanggan yang semakin hari semakin sepi. Ditambah lagi oleh utang yang menumpuk tanpa ada jalan keluar. Jangankan untuk membayar hutang, bahkan modal usaha saja terus tergerus habis. Aku punya usaha bengkel kecil-kecilan di kampung. Tapi ya gitu, udah gak jalan mas, ujar Sardi sambil menghela nafas. Itu makin susah. Mau ngapain lagi? Aku juga sudah tidak tahu mas. Dibio mengangguk faham. Rasanya semua kesulitan Sardi adalah gambaran hidupnya sendiri. Sardi terdiam sejenak, menunduk sebelum kemudian mengangkat wajahnya lagi dengan pandangan serius. Mas, sebenarnya aku mau menceritakan sesuatu, katanya dengan nada rendah. Sesuatu? Sesuatu apa? Tanya Dibio agak kasar, mengira Sardi akan berhutang padanya. Tapi, mas jangan cerita ke siapa-siapa ya. Cukup mas Dibio aja yang tahu. Wajah Dibio berubah masam. Ya, sepertinya Sardi benar akan berniat berhutang padanya. Aku itu gak punya uang lagi, Dik. Sardi bingung sebentar, lalu tertawa malu. Bukan itu, Mas. Ya jadi apa? Kamu mau pinjam sertifikat rumah saya buat dijaminkan ke bank? Bukan. Begini, saya itu pernah dengar soal pesugihan di Gunung Serandil. Tempatnya itu gak jauh dari kampungku di Cilacap. Banyak yang pergi ke sana untuk mencari jalan keluar.
Dibio memandang Sardi heran. Ya, nama Gunung Serandil memang tak lagi asing baginya. Tempat itu terkenal sebagai lokasi pesugihan hanya saja. Dibio tak pernah benar-benar memikirkannya. Baginya, cerita tentang pesugihan hanyalah mitos yang sering dibesar-besarkan orang kampung. Loh, kamu sendiri memangnya pernah ke sana, Sar? Tanya Dibio dengan nada setengah percaya. Sardi mengangguk. Pernah, Mas. Waktu itu cuma antar temanku. Dia yang minta aku temenin. Nah, sekarang itu aku lihat sendiri loh, Mas. Hidupnya itu jauh lebih enak. Rumahnya gede, mobilnya ganti-ganti tiap bulan. Mendengar hal itu, hati Dibio bergetar. Pikiran tentang hutang yang menumpuk dan nasib warung mie ayamnya yang semakin terpuruk tiba-tiba saja muncul. Tapi kabarnya untuk bisa pergi ke sana juga nggak boleh main-main loh, Mas. Lanjut Sardi dengan nada lebih rendah. Tidak semua orang bisa mendapatkan keuntungan. Ritualnya itu berat. Kadang kita harus melakukan hal-hal yang di luar logika. Hanya orang-orang tertentu yang bisa berhasil. Dibio merasa semakin tertarik. Matanya memandang lekat ke wajah Sardi, mencari kejujuran dalam cerita yang baru saja didengarnya. Betin Dibio berkecamuk. Ada rasa takut, tetapi di sisi lain ada juga rasa penasaran yang kuat. Kesulitan kehidupan yang ia alami selama ini mendorongnya untuk berani mengambil resiko. Dia rela melakukan apa saja demi bisa menjadi orang kaya. Sardi, kalau aku misalkan mau ke sana, apa kamu bisa mengantarku? Suara Dibio bergetar penuh antisipasi. Saat ia menanyakan hal itu, Sardi terdiam sejenak, seolah mencoba mempertimbangkan permintaan itu. Wajahnya tampak ragu, tetapi kemudian mengangguk pelan. Ya kalau Mas memang serius, aku bisa aja membawa Mas ke sana. Tapi ingat, kamu harus kuat mental. Ritual ini bukan untuk orang yang melakukan segalanya setengah hati. Dibio mengangguk. Desakan ekonomi, tekanan hidup, serta tuntutan kebutuhan keluarga seolah tengah memojokkannya ke satu titik di mana ia harus berani mengambil langkah. Lagi pula, dia sudah bosan menjadi orang miskin. Kalau dia berhasil melakukan ritual di Gunung Serandil, maka warung ayam bakar dan gerobak sate di dekat tempatnya berjualan akan ia gusur semuanya. Malam itu, di tengah kemeriahan pesta pernikahan, Dibio dan Sardi sepakat untuk pergi ke Gunung Serandil. Tidak ada lagi keraguan di mata mereka. Mas Dibio memandang istrinya dari kejauhan yang tengah bercengkrama dengan saudara-saudara lainnya. Bagi Dibio, cara ini adalah jalan terakhir, sebuah pertaruhan besar yang akan ia jalani demi mendapatkan imbalan kekayaan. Hari keberangkatan yang dinanti pun akhirnya tiba. Dibio dan Sardi berangkat di pagi buta saat udara masih sejuk dan jalanan sunyi. Setelah berjam-jam di perjalanan, mereka pun akhirnya tiba di kaki Gunung Serandil. Disambut pepohonan tua yang berdiri kokoh, aroma tanah basah dan udara dingin menusuk kulit memberikan kesan mistis pada tempat itu. Di kaki gunung, mereka berjalan perlahan menuju sebuah rumah kayu tua yang terpencil. Rumah tersebut adalah kediaman dari Mbah Kliwon, seorang kuncen yang konon memegang kunci ritual pesugihan di Gunung Serandil. Rumah itu tampak sederhana, berdinding kayu yang mulai lapuk dengan atap dari daun kelapa kering yang tampak kusam. Hanya ada satu lampu minyak yang menyala di beranda. Cahayanya redup, tetapi cukup jelas menunjukkan sosok seorang lelaki tua yang duduk di depan rumah mereka seolah sudah menanti kedatangan mereka. Bah, sapa Sardi pelan saat mereka berdua mulai mendekati beranda. Lelaki tua itu, Mbah Kliwon, mengangkat wajahnya, matanya tajam seakan mampu menembus pikiran siapapun yang berdiri di hadapannya. Saya Sardi, Mbah, yang dulu pernah kesini bersama teman saya. Sardi menoleh ke arah Dibio. Nah, sekarang ini saya datang bersama saudara saya dan kami berdua itu ingin melakukan ritual di sini, di gunung ini, Mbah. Tanpa basa-basi, Mbah Kliwon mengangguk pelan dan memberikan isyarat agar mereka duduk. Langsung ke pokok pembicaraan tanpa membuang-buang waktu. Kalau memang kalian sudah siap,
Ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi, ujar Mbak Kliwon. Kalimatnya tegas, seakan tak memberi ruang untuk keberatan. Dibio dan Sardi mendengarkan dengan seksama. Mbak Kliwon menjelaskan syarat-syarat yang harus mereka ikuti selama ritual, termasuk larangan-larangan ketat yang tak boleh dilanggar. Tapa Brata yang akan mereka jalani ini bukanlah perkara main-main. Mereka harus kuat dalam menghadapi segala godaan, baik yang datang dari diri sendiri maupun dari kekuatan gaib yang mungkin akan muncul. Mbak Kliwon juga menjelaskan, jika mereka yang terpilih oleh jin penguasa Gunung Serandil akan menampakkan diri dan memberikan tanda bahwa mereka layak menerima berkah pesugihan. Tetapi jika mereka tidak kuat, maka nyawalah taruhannya. Sore harinya, setelah semua syarat disepakati, Mbak Kliwon mempersiapkan diri untuk membawa mereka menuju ke lokasi Tapa Brata. Matahari mulai meredup di balik gunung saat mereka bertiga melangkah meninggalkan rumah Mbak Kliwon. Suasana sekitar semakin terasa mencekam. Suara burung hantu terdengar samar dari kejauhan, seolah mengingatkan akan bahaya yang mengintai. Perjalanan menuju puncak gunung cukup berat. Mereka harus melewati jalur setapak yang sempit dan penuh batu licin. Mbak Kliwon berjalan paling depan. Langkahnya ringan meski usianya sudah lanjut. Dibio dan Sardi mengikuti dari belakang. Mereka berdua sedikit kesulitan mengikuti langkah lelaki tua itu. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka pun tiba di lokasi pertama untuk Tapa Brata. Di sana, di bawah pohon besar yang akar-akarnya mencuat ke permukaan, Mbak Kliwon berhenti dan menatap Sardi. "Kamu di sini, Le," ujarnya singkat. Sardi mengangguk sambil berusaha menahan rasa gentar yang mendadak muncul. Ia menunduk, memejamkan mata seakan berusaha keras untuk menenangkan diri. Mbak Kliwon menepuk pundaknya, kemudian ia beralih kepada Dibio. "Sekarang giliranmu," kata Mbak Kliwon sambil melanjutkan perjalanan untuk menuju lokasi kedua yang terletak sedikit lebih tinggi di lereng gunung. Setelah berjalan beberapa menit lagi, mereka pun tiba di sebuah tempat lapang yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Disinilah tempat Dibio akan melakukan Tapa Bratanya. "Dibio, ingat semua yang sudah aku beritahukan. Jangan pernah menoleh, jangan pernah bicara, dan jangan biarkan dirimu tergoda apapun yang muncul nanti malam. Jika memang kamu merasa tidak sanggup, lebih baik berhenti dari sekarang," ujar Mbak Kliwon dengan nada tegas, menatap Dibio dengan sorot mata yang tajam. Dibio mengangguk, wajahnya memancarkan keteguhan. Tanpa sepatah kata pun, ia bergegas duduk bersila di atas tanah, memejamkan mata, lalu mengatur nafas sesuai dengan apa yang diajarkan padanya saat di perjalanan tadi. Mbak Kliwon kemudian meninggalkan tempat tersebut, membiarkan Dibio seorang diri dalam kesunyian gunung. Suara angin berembus lirih, seolah membisikkan tentang rahasia gelap yang tersimpan di sana. Mbak Kliwon berjalan menuruni lereng kembali ke rumahnya. Dalam kesunyian malam yang kian pekat, ia terus melafalkan mantra, berusaha menjaga agar tak ada bahaya yang menimpa hingga fajar tiba. Di atas gunung, Sardi dan Dibio sudah mulai merasakan betapa beratnya Tapa Brata yang mereka jalani. Malam semakin gelap, angin bertiup kencang, membuat suasana semakin mencekam. Dibio berusaha keras memusatkan pikirannya, tetapi bayangan-bayangan aneh mulai muncul dalam benaknya. Sesekali, Dibio merasa jika ada yang terus mengawasinya dari kegelapan, tetapi segera ia berusaha menahan diri. Ia tetap memejamkan mata dan menahan nafas. Tiba-tiba saja suara langkah kaki terdengar mendekat. Langkah itu berat, seakan sengaja menguji keteguhan Dibio. Dibio tidak bergeming. Ia teringat akan pesan dari Mbak Kliwon untuk tidak membatalkan ritualnya. Godaan datang silih berganti. Ada suara wanita yang memanggil-manggil, aroma wangi kemenyan yang semakin pekat, bahkan angin dingin yang terasa menusuk tulang. Semua itu menyatu menjadi cobaan besar yang harus Dibio hadapi di sepanjang malam. Menjelang subuh,
Saat embun masih menempel di dedaunan dan udara pegunungan yang dingin terasa menusuk tulang, Bakliwon mendaki kembali menuju tempat tapa Brata, Sardi, dan Dibyo. Langit mulai memucat di ujung timur. Pertanda fajar segera tiba. Ketika sampai di lokasi Sardi, dia melihat Sardi duduk bersila dengan mata masih terpejam, wajahnya nampak pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. "Sudah, Le. Kamu boleh berhenti," ujar Mbak Kliwon dengan nada datar. Sardi membuka matanya perlahan, seolah masih belum percaya bahwa malam yang panjang dan mencekam itu akhirnya berakhir juga. Tanpa banyak bicara, Sardi berdiri, mengangguk hormat kepada Mbak Kliwon, mengikutinya menuju lokasi berikut tempat Dibyo melakukan tapa beratanya. Di sana, Dibyo juga masih bersila dengan mata terpejam. Ia terlihat lebih tenang dibandingkan Sardi. Mbak Kliwon mendekati Dibyo, lalu menepuk pundaknya dengan lembut. "Dibyo, waktumu selesai. Ayo, mari kembali," ujarnya. Dibyo membuka matanya perlahan, lalu menghela nafas panjang seolah baru saja melepaskan beban yang berat. Tanpa berkata apapun, ia berdiri, sedikit meregangkan tubuh yang terasa kaku setelah berjam-jam berdiam diri. Mereka bertiga mulai berjalan menuruni lereng gunung, diiringi semilir angin pagi yang terasa dingin namun menyegarkan. Dibyo dan Sardi berjalan di belakang Bakliwon, menunduk diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri setelah melewati malam penuh cobaan. Sesampainya di rumah Bakliwon, mereka pun disambut dengan aroma wangi kemenyan yang dibakar di dekat pintu. Di dalam rumah, tampak sebuah tampah besar di atas meja dengan ayam bakar utuh yang masih mengepul hangat di atasnya. Di sekitaran tampah itu, ada kembang 7 rupa yang tertata rapi, warna-warni kelopak bunga menghiasi piring-piring kecil yang mengelilingi ayam bakar. Setelah meletakkan sesaji terakhir, Mbak Kliwon memandang ke arah Dibyo dan Sardi. "Kalian berdua sudah berhasil menyelesaikan tapa berata sekarang. Ayo, sekarang kalian makan ayam bakar ini sebagai bagian dari syarat ritual." Ia lalu melirik mereka berdua bergantian, kemudian melanjutkan. "Tetapi kalian harus makan di ruangan yang berbeda. Tidak boleh bersama-sama." Tanpa banyak bertanya, Dibyo dan Sardi mengangguk setuju. Bakliwon membawa Dibyo ke sebuah kamar yang ada di sisi kanan rumah tempatnya untuk makan ayam bakar tersebut. Ruangan itu kecil dan sederhana, hanya ada tikar anyaman yang digelar di lantai dan lampu minyak yang tergantung di langit-langit memberi cahaya remang-remang. Di depan Dibyo, Mbak Kliwon meletakkan tampah berisikan ayam bakar utuh yang tampak menggiurkan meskipun tanpa bumbu. Aroma daging panggangnya menyebar ke seluruh ruangan segigit demi segigit. Dibyo mulai melahap daging ayam bakar dan entah mengapa rasa ayam tersebut terasa begitu lezat di lidahnya. Dagingnya terasa empuk, seolah ada bumbu rahasia yang memberikan kenikmatan yang tidak biasa. Dimakan dengan lahap dan hanya menyisakan tulang-tulang yang tersusun rapi di tampahnya, benar-benar tanda singgah licin. Setiap gigitannya membuatnya merasa kenyang sekaligus puas, seolah-olah ayam itu menyimpan energi yang mengalir ke tubuhnya. Setelah keduanya selesai, mereka keluar dari dalam kamar masing-masing dan kembali ke ruang utama di mana Mbak Kliwon sudah menunggu dengan tatapan penuh arti. Lelaki tua itu melihat wajah mereka secara bergantian, seakan mencari sesuatu dari ekspresi keduanya. "Bagaimana rasa ayam bakar tadi?" tanya Mbak Kliwon dengan suara tenang namun mengandung nada menyelidik. Sardi adalah orang yang pertama menjawab. Rasanya hambar, Mbah. Ya, ndak ada bumbunya, malah ada rasa pahit sedikit," ucapin dengan wajah datar menunjukkan ketidaksukaan. Ekspresi Sardi menunjukkan kelelahan, seolah makan ayam bakar tanpa rasa tadi menjadi ujian tersendiri baginya. Berbeda dengan Sardi, Dibyo mengangguk sambil tersenyum. "Wah, kalau saya tadi rasanya enak sekali, Mbah. Saya itu benar-benar menikmatinya sampai tidak tersisa di tampah," jawab Dibyo dengan nada puas. Wajahnya tampak cerah dan penuh kepuasan. Mbak Kliwon tersenyum tipis. Ia mengangguk pelan mendengar jawaban keduanya. "Hmm, jadi begitu."
Setiap orang memang akan merasakan hal yang berbeda sesuai dengan apa yang dia yakini. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara angin pagi yang masuk melalui celah-celah pintu, membawa aroma kemenyan yang tersisa di rumah itu. Bakliwon pada akhirnya berbicara, suaranya berat dan berwibawa. "Dibyo, kamu adalah yang terpilih," ujarnya pelan. Dibyo menatap Mbak Kliwon dengan mata yang berbinar, hatinya berdegup kencang, perasaan lega dan juga bahagia mengalir begitu deras. Penderitaan dan perjuangannya selama ini kini mulai menemukan titik terang. Sedangkan di sisi lain, Sardi tampak tertunduk, matanya menyiratkan kesedihan yang teramat dalam, wajahnya mendadak muram seperti seorang prajurit yang kalah dalam medan perang. "Tapi ingat Dibyo," lanjut Mbak Kliwon, "di setiap tahunnya kamu harus kembali lagi ke sini dan harus melakukan ritual yang sama. Ini bukanlah perjanjian yang bisa dibatalkan sesuka hatimu. Kamu sudah terikat." Dibyo mengangguk dengan mantap. Tekadnya sudah bulat. Dia tidak peduli sama sekali pada kondisi Sardi yang masih menunduk lesu karena ritualnya berakhir dengan kegagalan. Dalam perjalanan pulang, suasana terasa sunyi. Mereka berdua berjalan beriringan menuruni jalan setapak yang dipenuhi lalang dan rerumputan liar, menyisakan jejak kaki di tanah merah yang basah. Barulah pada saat itu Dibyo memandang Sardi. "Sabar, meskipun kamu gagal, kamu kan masih bisa nyoba lagi tahun depan," ujarnya mencoba menghibur walau terdengar agak sinis. Sardi mendesah pelan, sorot matanya tampak kosong. "Aku padahal sudah berusaha keras, Mas, tapi ternyata takdir memang tidak berpihak padaku." Dibyo menepuk bahu Sardi. "Begini saja, kalau nanti aku berhasil, kamu tenang saja, kamu pasti ikut kecipratan rezeki. Apapun yang akan kudapat nanti, kamu pasti akan aku ajak dalam kesuksesanku." Kata-kata Dibyo itu berhasil sedikit menghibur hati Sardi. Meski masih kecewa, dia tersenyum tipis menerima ketulusan saudaranya. Sesampainya di rumah, Dibyo langsung disambut oleh istri dan ketiga anak-anaknya. Wajahnya yang sebelumnya tampak muram kini berubah cerah. Dengan semangat baru yang menggelegak di dadanya, Dibyo mulai kembali berjualan mie ayam. Kali ini dengan tekad yang lebih besar dari sebelumnya. Dia sekarang merasa seolah memiliki kekuatan yang berbeda, seolah-olah hasil tapa beratanya di Gunung Serandil telah memberikannya energi dan keyakinan yang baru. Setiap malam, ia turun ke jalan, mempersiapkan warungnya dengan penuh semangat, menggiling bumbu dengan teliti, dan menyusun bahan-bahan dengan rapi. Aroma mie ayam khasnya kembali menggoda banyak orang, dan benar saja, warungnya dulu yang sempat sepi, kini warung mie ayam Mas Dibyo mulai ramai kembali. Tapi sayang, takdir ternyata memiliki rencana lain. Seminggu berlalu sejak ia kembali dari Gunung Serandil. Di saat usahanya mulai perlahan bangkit, tiba-tiba saja anak bungsunya jatuh sakit. Pada awalnya hanya terserang demam biasa, tapi lama-kelamaan kondisinya semakin memburuk. Wajah anaknya kini tampak pucat, matanya sayu, dan tubuhnya melemah. Dibyo dan Lastri istrinya mencoba berbagai pengobatan, dari obat-obatan tradisional hingga membawa anaknya ke dokter, tetapi tak ada yang berhasil. Dan akhirnya di suatu malam yang sunyi, ketika angin berembus kencang bersama hujan yang mulai turun, anak bungsu Dibyo dan Lastri mengembuskan nafas terakhirnya. Hati Dibyo hancur berkeping-keping. Kesedihan mendalam meliputi rumah itu. Istri dan anak-anaknya menangis meraung-raung, sementara Dibyo tak bisa bersuara. Matanya menatap kosong pada tubuh kecil yang kini terbaring kaku di hadapannya. Pikiran Dibyo melayang. Ia teringat akan ritual di Gunung Serandil yang menjanjikan kekayaan baginya sekeluarga. Mengingat itu, Dibyo pun kembali menguatkan diri. Matanya segera kering, tidak lagi menangis walau hatinya masih terasa sakit. Untuk menjadi kaya raya, dia memang harus berkorban. Tidak apa-apa pikirnya. Dia hanya kehilangan satu anak, masih ada dua anak lagi.
Dan benar saja, kesuksesan pun segera mendekati Dibyo. Seperti banjir yang tak bisa dihentikan, bisnis warung mie ayamnya tak hanya saja ramai, tapi benar-benar meledak. Di kota tempat tinggalnya, warung mie ayam Mas Dibyo menjadi bahan perbincangan orang-orang. Para pelanggan mulai datang dari berbagai penjuru, sehingga Dibyo harus membuka beberapa cabang baru karena permintaan yang terus semakin meningkat. Setiap kali orang datang dan mencicipi mie ayam khasnya, pujian tak pernah berhenti mengalir, rasanya seolah tak ada tanding. Dan di tengah lonjakan keberhasilan itu, Sardi, kerabat yang juga menjadi sahabat baiknya, diangkat sebagai tangan kanan Dibyo. Dengan penuh kerja keras, Sardi menjadi pendamping setia yang selalu ada untuk memastikan operasional cabang-cabang baru berjalan dengan lancar. Ia terus mengawasi, mengatur para pekerja, dan memastikan bahwa kualitas rasa mie ayam di setiap cabang warung mie ayam Mas Dibyo tetap konsisten. Di bawah kepemimpinan Dibyo dan pengawasan ketat dari Sardi, bisnis itu berkembang pesat, meninggalkan jauh warung-warung lain yang sebelumnya menjadi saingan. Kehidupan Dibyo pun berubah drastis. Dia kini dikenal sebagai lelaki sukses yang memiliki banyak harta. Setahun kemudian, Sardi mendekati Dibyo yang sedang beristirahat sambil menyaksikan pegawainya melayani pembeli. "Mas," panggil Sardi dengan raut wajah serius. Dibyo menoleh. "Ya, kenapa?" "Masih ingat gak pesan Mbak Kliwon di Gunung Serandil dulu?" tanyanya perlahan. Dibyo mengangguk. Ia menyadari makna di balik ucapan Sardi yang mengingatkan tentang janjinya setahun yang lalu. Ada ritual tahunan yang harus dia lakukan di hadapan Mbak Kliwon. Tanpa banyak bicara lagi, malam itu juga mereka berdua berangkat kembali ke kaki Gunung Serandil. Hujan rintik menemani perjalanan mereka. Jalanan yang licin serta berkelok semakin menambah kesan kelam. Setibanya di rumah Mbak Kliwon, mereka disambut oleh kuncen tua itu dengan tatapan dingin dan senyum yang penuh arti. Tanpa banyak basa-basi, Mbak Kliwon mengantarkan mereka masuk ke dalam lalu menyiapkan segala keperluan untuk ritual. Ritual kali ini sama persis dengan sebelumnya. Makan ayam ingkung yang sudah disiapkan di ruangan terpisah. Dibyo dan Sardi ditempatkan di kamar yang berbeda, masing-masing dengan ayam ingkung utuh yang ada di hadapan mereka. Dibyo menatap hidangan itu, mengingat kembali perasaannya setahun yang lalu. Bagaimana ayam ingkung ini terasa begitu lezat di lidahnya. Tanpa berpikir panjang, ia segera menyantapnya, menghabiskan setiap suapan dengan lahap, seolah-olah ada dorongan kuat yang tak mampu ia jelaskan. Di pagi harinya, setelah ritual selesai, Mbak Kliwon memberi mereka wejangan singkat. "Ingat Dibyo, pengorbanan yang kamu lakukan ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Keberhasilan selalu butuh harga yang mahal. Ingat, jangan pernah lupakan itu," ujarnya tajam, memberi isyarat yang sulit diterka. Lalu Mbak Kliwon menoleh pada Sardi yang tampak pucat. Sayang sekali, lagi-lagi ritualnya berakhir dengan kegagalan. Setelah itu, Dibyo dan Sardi kembali pulang, meninggalkan bayangan Gunung Serandil di kejauhan. Dalam perjalanan pulang, Dibyo merasa sangat optimis. Dia yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah demi keberhasilan yang ia impikan. Bahkan, ia sempat menepuk bahu Sardi dan mengingatkan janji setahun lalu bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Sardi dalam penderitaan. Sejak kepulangan dari kunjungan keduanya dari Gunung Serandil, bisnis warung mie ayam Mas Dibyo benar-benar berkembang pesat. Setiap cabang baru yang baru dibuka selalu saja ramai pengunjung, omsetnya kian meroket. Nama Dibyo semakin terkenal di mana-mana. Dalam waktu singkat, warung mie ayam Mas Dibyo telah memiliki lebih dari 10 cabang. Rumahnya berubah menjadi bangunan megah, mobil mewah terparkir di depan, hartanya melimpah ruah. Dia kini menjadi sosok terpandang di lingkungan sekitar, dihormati banyak orang. Dibyo dipandang sebagai lelaki yang berhasil meraih kesuksesan dari jerih payahnya sendiri.
Akan tetapi, di balik segala kemewahan itu, cobaan lain datang kembali menghampirinya. Tiba-tiba saja, anak keduanya jatuh sakit dengan gejala yang sama persis seperti Andika dulu. Dibio dan istrinya panik. Mereka berdua mencoba segala cara untuk bisa menyembuhkan anak itu, namun semua usaha seolah sia-sia. Dalam hitungan hari, anak kedua mereka mengembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan lubang besar di hati Dibio yang kali ini terasa jauh lebih perih. Kehilangan itu begitu menghancurkan. Dibio jatuh terduduk di depan jenazah anaknya, memandangi tubuh kecil yang kini terdiam selamanya. Rasa sesak menyelimuti hatinya, mengingatkannya akan kata-kata dari Mbak Kliwon tentang harga yang harus dibayar. Setelah semua yang terjadi, Dibio mulai sadar bahwa yang dimaksud dengan pengorbanan bukanlah sekedar harta atau usaha keras semata, tetapi tumbal berupa anak-anaknya sendiri. Di balik semua ini, ada pengorbanan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan, dan kini hanya satu anak yang tersisa. Dibio menatap anak terakhirnya itu dengan perasaan takut dan cemas. Dia tak ingin kehilangan satu-satunya harapan yang tersisa. Keputusannya mulai goyah. Di tengah segala kemewahan yang ia peroleh, dia merasa seperti telah kehilangan dirinya sendiri. Kekayaan yang ia dapatkan kini terasa hambar, tak lagi memberi kebahagiaan yang sama seperti dahulu. Dibio baru sadar bahwa keputusannya untuk melanjutkan perjanjian itu akan bisa membuatnya kehilangan seluruh anaknya. Tetapi perjanjian dengan Mbak Kliwon telah mengikatnya erat, tak memberikannya ruang untuk mundur. Pertanyaan besar kini mulai menghantui pikirannya. Akankah dia sanggup membayar harga yang diminta, atau memilih mempertahankan satu-satunya anak yang tersisa, meski artinya harus kehilangan segalanya? Seminggu kemudian, diam-diam Dibio memutuskan untuk kembali ke rumah Mbak Kliwon tanpa memberitahukan siapapun. Dia berjalan melewati lembah yang diselimuti kabut, menyusuri jalan setapak di kaki Gunung Serandil. Tidak ada yang tahu kepergiannya kali ini. Bahkan Sardi yang selama ini setia mendampinginya dalam mengelola usaha warung mie ayam yang semakin sukses, di kepalanya berputar-putar pertanyaan dan rasa penasaran akan dampak dari pesugihan yang dijalaninya setahun lalu. Dia datang untuk mencari kepastian dari Mbak Kliwon tentang semua yang dialaminya selama ini. Setelah mengetuk pintu kayu tua itu, Mbak Kliwon menyambutnya dengan senyuman dingin. Dibio segera duduk tanpa banyak kata, menatap kuncen tua itu dengan tatapan serius. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Dibio mulai membuka percakapan. "Bah," ujarnya, suaranya sedikit gemetar namun terdengar jelas. "Saya sekarang sudah tahu bahwa yang jadi tumbal dari pesugihan ini adalah anak-anak saya." Ia berhenti sejenak, melirik ke arah Mbak Kliwon yang mengangguk pelan. "Tapi Mbah, saya tidak bisa membiarkan itu berlanjut, Mbah. Anak saya sekarang tinggal satu, dan saya juga tidak ingin kehilangannya juga." Mbak Kliwon tetap diam, menatapnya lekat. Sepertinya Mbak Kliwon sudah memahami arah pembicaraan ini. "Jadi," lanjut Dibio dengan suara yang ditekan, Saya ingin menukar tumbal itu, Mbah. Dan saya harap bukan berasal dari anak saya lagi. Kalau bisa, Mbah, biarlah Sardi yang menjadi tumbal berikutnya. Bukankah Sardi itu masih terhitung kerabat saya?" Ada keheningan sesaat. Setelah kalimat itu terucap, Mbak Kliwon menyipitkan mata, memperhatikan wajah Dibio dengan seksama, seolah mencari sesuatu di balik tatapannya. "Sardi memiliki darah dari pihak istrimu. Jadi kamu punya alasan untuk itu," katanya akhirnya. Suaranya berat namun dingin. "Tetapi ingat, menukar tumbal tidaklah semudah itu." Mbak Kliwon menghela nafas panjang, lalu menambahkan, "Jika kamu ingin Sardi menjadi pengganti, maka ada harga yang harus kamu bayar. Dan terus terang saja, ini bukan harga yang murah." Dibio menunggu dalam diam, menahan kegelisahan yang mulai merayapi hatinya. Lalu Mbak Kliwon melanjutkan, "Harganya
setengah dari seluruh kekayaanmu, katanya datar. Bahkan bisa lebih dari itu. Apa kamu sanggup? Dibio terkejut, tetapi ia berusaha menutupi kegelisahannya. Jumlah itu sangat-sangat besar, lebih dari separuh dari segala hasil jeripayanya selama ini. Tetapi jika mengorbankan harta itu berarti ia bisa menyelamatkan anak terakhirnya, maka ia rela melakukannya. Bah, apa bisa dikurangi sedikit, Mbak? Tanyanya hati-hati, mencoba untuk menawar. Saya bisa memberikan sesuatu yang lain, atau mungkin ada cara lain, Mbak. Mbak Kliwon menggeleng pelan. Tidak ada tawar-menawar dalam urusan ini. Jika kamu tidak mau, silakan pulang. Tapi ingat, jika ritual selanjutnya datang, maka anak terakhirmu mungkin yang akan menjadi tumbal berikutnya. Setelah terdiam beberapa saat, Dibio akhirnya mengangguk meskipun hatinya terasa berat. Saya setuju, Mbak. Dibio tahu sebagian besar kekayaannya akan lenyap dalam sekejap, tetapi Dibio lebih memilih kehilangan harta daripada harus merelakan nyawa anaknya. Sepulang dari rumah Mbak Kliwon, perasaan bercampur aduk. Apa boleh buat, Dibio harus merelakan sebagian besar harta kekayaan yang dimilikinya demi anak yang tersisa. Properti yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun dan beberapa aset bernilai tinggi harus dilepas untuk memenuhi mahar pesugihan yang diminta. Meskipun perih, Dibio berusaha ikhlas karena dia yakin dengan janji Mbak Kliwon bahwa tak ada lagi anaknya yang akan menjadi korban. Dan anehnya yang terjadi kemudian benar-benar mengejutkannya. Usaha mie ayam yang selama ini ia jalani mulai berkembang pesat di luar dugaannya. Setiap cabang yang ia buka selalu saja ramai dipenuhi pelanggan. Keuntungan yang didapat berlipat ganda. Nama warungnya semakin dikenal. Masyarakat dari berbagai tempat datang untuk mencicipi masakannya. Bahkan beberapa media lokal mulai meliput kesuksesan warung mie ayam Mas Dibio. Di tengah euforia kesuksesan itu, terdengarlah kabar bahwa Sardi, sepupu dari istrinya sekaligus sahabatnya, mulai jatuh sakit. Tubuh Sardi yang dulunya kuat dan bugar kini tampak semakin melemah. Ia seringkali tidak hadir di pertemuan bisnis atau dalam kegiatan operasional harian. Setiap kali Dibio mencoba menghubunginya, Sardi selalu saja menolak untuk bertemu dengan alasan sedang kurang enak badan. Lama-kelamaan, Sardi semakin menghilang dari kehidupan Dibio. Para pekerja di cabang warung mie ayam Mas Dibio mulai berbisik-bisik bahwa Sardi mengidap penyakit misterius yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Dibio yang mendengar kabar itu, ia tidak terkejut, bahkan seolah ia sudah tidak sabar menerima kabar kematian Sardi. Ya, Dibio menganggap jika Sardi seperti benalu dalam hidupnya. Ia selalu meminta bagian besar dari apa yang sudah Dibio dapat. Sardi juga terus saja mengungkit-ungkit bahwa apa yang Dibio dapat selama ini tidak lepas dari usaha Sardi juga. Dibio berdiri di depan cermin besar di ruang tamu rumahnya, menatap dirinya sendiri dengan puas. Setiap detail kehidupan mewah yang kini menjadi miliknya terpancar dari setiap sudut rumah itu. Anaknya yang terakhir masih sehat, dan bisnis mie ayamnya berkembang pesat jauh melampaui ekspektasi siapapun. Dibio bersenandung. Begitu bangun tidur, dia sudah berencana untuk menemui Sardi. Dia ingin mencari tahu seberapa parah keadaan lelaki itu. Dibio keluar dari rumahnya di pagi-pagi. Langit terlihat bersih dan cerah. Dibio melangkah menuju mobil mewahnya, sebuah sedan hitam berkilauan yang baru saja ia beli beberapa bulan lalu. Ia menyusuri jalanan dengan perasaan bahagia. Dalam pikirannya, dia merencanakan bagaimana ia akan memperluas usahanya, membuka cabang-cabang baru, dan mungkin menggandakan keuntungan dalam waktu dekat. Tetapi takdir rupanya berbicara lain. Di sebuah tikungan tajam, mobil yang Dibio kendarai melaju dengan kencang. Tanpa ia sadari, rem kendaraan itu mendadak tidak berfungsi. Dalam sekejap, roda mobil berderit, berputar tanpa kendali, dan mobil mewah itu tergelincir, meluncur deras menuju sisi jalan.
Dibio mencoba mengendalikan setir, berusaha menghentikan laju kendaraan, tetapi usahanya sia-sia. Mobil itu akhirnya menabrak pembatas jalan dan terguling beberapa kali. Suara besi yang berderak, kaca pecah, disertai benturan keras memenuhi udara. Mobil itu berhenti di sebuah pinggiran tebing dalam keadaan remuk. Di dalamnya, tubuh Dibio terjepit, tak lagi bergerak. Ya, nyawanya melayang seketika di tempat itu, meninggalkan semua kekayaan dan juga kesuksesan yang selama ini ia kejar. Tubuh yang dulunya penuh dengan semangat kini terdiam kaku, dipenuhi serpian kaca dan logam yang hancur. Jalan yang dia pilih dengan segala konsekuensinya akhirnya menuntut bayaran. Jauh dari tempat kecelakaan itu, di kaki Gunung Serandil, Mbah Kliwon sedang duduk santai di serambi rumahnya yang sederhana. Matahari pagi menyinari wajahnya yang dipenuhi dengan kerutan, dan di tangannya ada cangkir kopi hitam yang mengepulkan aroma khas. Di sampingnya duduk seorang lelaki dengan postur tubuh tegap, mengenakan pakaian sederhana, tetapi dengan tatapan mata yang penuh ambisi dan kepuasan. Ya, orang itu adalah Sardi, saudara sekaligus sahabat yang pernah begitu setia mendampingi Dibio. Mbah Kliwon menyesap kopinya perlahan. Dia memandang Sardi dengan senyuman tipis sebagai tanda kemenangan. Akhirnya semua berjalan sesuai rencana, ujarnya datar penuh makna. Sardi menatap ke arah Mbah Kliwon lalu tertawa kecil. Dari awal aku sudah tahu, Mbah, Dibio itu terlalu mudah dibujuk. Semakin dia terbuai, semakin dia lupa siapa yang ada di belakang kesuksesannya. Mbah Kliwon mengangguk, menyembunyikan tawa dalam kepulan asap rokok yang perlahan mengepul di udara. Dan sekarang dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Semua kekayaan itu akan kita nikmati dengan cara kita sendiri. Sardi tersenyum lebar, menatap jauh ke arah Gunung Serandil, seolah-olah melihat bayangan masa depan yang penuh dengan kemakmuran. Di matanya ada kilatan penuh kepuasan, tanda bahwa ia telah mengambil bagian dari apa yang selama ini ia idamkan. Siapa yang akan menjadi target kita selanjutnya? Mbah Kliwon memandang Sardi dengan pandangan tajam. Ia menyesap kopi terakhirnya, lalu meletakkan cangkir di atas meja kayu tua. Tenang saja, Sardi. Di dunia ini masih banyak orang yang menginginkan kekayaan instan. Dan yang perlu kita lakukan adalah memberi mereka sedikit harapan. Maka mereka akan datang dengan sendirinya. Sardi mengangguk, senyuman licik menghiasi wajahnya. Ya, ternyata mereka berdua selama ini telah membentuk satu persekutuan yang tidak terkalahkan. Sinar matahari pagi mulai menghangat. Bagi mereka, cahaya itu bukanlah hanya pertanda dari harapan baru, melainkan cahaya yang mengawali babak baru dalam permainan mereka. Ya, mereka akan terus mencari, menjebak, dan mengendalikan nasib orang lain demi ambisi dan kepentingan pribadi. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Isyawara Senja dan plot twist banget ya. Ini double plot twist menurut saya. Jadi di awalnya saya pikir ya kayak pesugihan biasa lah ya. Apa namanya, melakukan pesugihan lalu berakhir tragis, tapi ternyata di sini keren banget Isyawara Senja. Nggak kebaca ya. Jadi Dibio yang diajak oleh sepupunya ya, sepupu dari istrinya Sardi untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Serandil di Cilacap, Jawa Tengah. Itu apa namanya, gagal nih Sardinya. Dibio berhasil. Sardi diajak ke dalam lingkup keberhasilan atau kesuksesannya, tapi ternyata di situ Dibio mulai merasa nih Sardi kayaknya nyusahin benalu nih, pengen dibuang aja. Dia sadar nih bahwasanya setiap tahunnya dia harus mengorbankan anaknya, hingga pada akhirnya muncullah niat busuk daripada Dibio. Dia ingin menumbalkan Sardi karena Sardi ini masih ada hubungan darah dengan istrinya, dan diiyakan. Ternyata Sardi itu juga komplotan daripada Mbah Kliwon. Jadi pertama dia pikir udah berhasil, tapi ternyata enggak. Apa namanya, Sardi ternyata hanya pura-pura sakit. Jadi itu
Ini keren banget nih Syawara bener. Jadi endingnya itu ternyata Mbak Kliwon sama Sardi itu memang sudah bersekutu ya, berkongsi untuk mencari para pelaku pesugihan yang mana mereka mendapat keuntungan dari situ. Luar biasa sekali, keren. Untuk Isyawara Senja keren banget kisahnya, saya benar-benar nggak nyangka ya. Dan di sini kita bisa banyak mengambil hikmahnya teman-teman ya. Bagaimana sekali lagi tentang pesugihan, saya selalu bilang bahwa pesugihan apabila diaplikasikan ke dalam kehidupan ya, itu berdasarkan keyakinan. Jadi apa namanya ini bukan pesugihan yang benar ya, tapi maksudnya kita coba gambarkan secara runut. Pesugihan berawal dari keyakinan bahwa si Dibio yakin sama dukunnya. Dan setelah itu dia berani melakukan sesuatu yang apa namanya, yang dia awalnya nggak berani, tapa berata di atas gunung. Lalu memakan sesuatu yang nggak baik. Jadi dia rela tuh berkorban ya. Ujung-ujungnya tetap bekerja keras teman-teman. Tetap buka usaha, menjalankan usahanya dengan baik. Jadi ya, so buat apa pesugihan gitu. Jadi kita pasangin aja niat. Jadi niat dulu, keyakinan dulu. Kalau pesugihan yakinnya sama dukun, tinggal kita balik yakinnya sama yang di atas. Lalu berani melakukan manuver atau sesuatu yang sekiranya kita nggak berani, lakukan saja tuh. Just do it, lakukan. Lalu tetap diiringi dengan kerja keras, disertai doa. Insya Allah keberkahan untuk teman-teman semua. Amin. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Sekali lagi terima kasih kepada Isyawara Senja atas kisah luar biasanya. Dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe dulu yuk. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila diangkat dari kisah nyata, berdasarkan pengalaman pribadi dan mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan. Bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.